bagaimana orang yang memakai spiral ya, kemudian orang tersebut meninggal, apakah diwajibkan diambil atau dibiarkan saja? Dilihat kepada kemaslahatannya. Kalau seandainya bisa diambil, tapi sebetulnya intinya kayak gini, itu akan mencederai si mayit atau tidak? Karena mayit itu juga harus kita hormati. Makanya dalam memandikan mayit pun tidak boleh asal-asalan, harus pelan-pelan, lembut, karena dia juga merasakan. Jadi sakit tetap sakit. Makanya kita sangat dianjurkan untuk memuliakan mayit, termasuk membongkar mayit. Itu dibahas oleh para ulama. Membongkar, ada mayit sudah meninggal, dikubur, kemudian kita bongkar, itu haram, tidak boleh. Kecuali satu, ada kemaslahatan yang kembali kepada si mayit, contoh otopsi atau macam-macamnya, berkaitan yang mungkin sering terjadi di kepolisian atau macam-macamnya. Kemudian yang kedua, harus dapat izin dari ahli waris, dari keluarganya. Saking kita harus menjaga betul-betul daripada si mayit tersebut, sehingga kalau seandainya ada kemaslahatan, contoh ini contoh ya, spiralnya harganya kalau dijual ini ratusan juta contoh, maka diperbolehkan, tapi tetap menjaga bagaimana waktu diambil seminimal mungkin tidak sampai mencederai si mayit. Termasuk gigi emas, gigi kalau seandainya ahli waris minta diambil boleh, tidak menjadi masalah karena itu berharga. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada kemaslahatan. Kalau seandainya mau ngambilnya susah, ini lebih baik tidak usah. Cuma itu boleh. Gigi emas kan itu kan harganya lumayan, saya nggak tahu berapa gigi emas satunya. Mungkin bukan harga emasan ya, giginya itu. Sehingga sekali lagi, kalau itu seandainya berharga dan ahli warisnya itu setuju, maka diperbolehkan, tapi tetap menjaga bagaimana pengambilannya itu tetap harus memuliakan si mayit tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya tidak usah, karena itu orang sudah meninggal dunia. Karena menjaga kemuliaan mayit itu juga wajib bagi kita yang masih hidup. Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, di zaman Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu ada cerita seorang pemandi jenazah perempuan. Tatkala sedang memandikan jenazah perempuan ini, maaf, tangan si pemandi jenazah ini cerita hampir mungkin sudah sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, itu masuk ke kemaluan si perempuan dan tidak bisa dikeluarkan lagi, nempel, sehingga akhirnya membuat geger di Madinah tersebut. Ala kulli hal, akhirnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan potong aja tangannya orang yang masih hidup untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua kata, oh tidak bisa, ini orang sudah meninggal dunia, lebih baik dipotong saja kemaluan ini perempuan untuk menyelamatkan daripada orang yang masih hidup. Intinya beda pendapat. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertanya dengan seorang imam yang tidak lain, itu adalah guru Imam Syafi'i. Kita punya imam mazhab, yaitu Imam Malik. Akhirnya Imam Malik dimintai pendapat. Setelah Imam Malik mendengarkan cerita tersebut, Imam Malik tidak menjawab. Tapi Imam Malik memberikan suatu syarat, saya menjawabnya setelah saya berbicara 4 mata dengan si pemandi jenazah ini. Diberi izin ngobrol berdua. Imam Malik bertanya, apa yang kamu lakukan bisa seperti ini? Si pemandi perempuan jenazah ini mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Ya saya seperti normalnya saya biasa memandikan jenazah perempuan. Kata Imam Malik, tidak mungkin. Coba kamu ingat, waktu kamu memandikan pasti ada sesuatu yang menyebabkan engkau dihukum oleh Allah sampai seperti ini. Akhirnya dia berpikir, kemudian dia menemukan, iya, saya tatkala memandikan ini perempuan, saya tatkala maaf melihat kemaluan ini perempuan, saya mengatakan ini kemaluan sudah berapa kali dipakai untuk berzina. Kata Imam Malik, kamu sudah melakukan qadhaf. Dalam hukum jinayah, fikih jinayah, itu namanya bab qadhaf, yaitu menuduh orang berzina tanpa ada bukti atau saksi. Kamu sudah melaksanakan qadhaf, dan qadhaf dalam Islam ini harus dicambuk sebanyak 80 kali. Kata Imam Malik, aku sudah mendapatkan jawabannya. Imam Malik keluar. Bagaimana Imam Malik? Jawabannya, cambuk ini orang 80 kali karena dia sudah melakukan qadhaf, dicambuk. Sampai kecambukan 79, sampai cambukan ke 80 melepas dengan sendirinya. Artinya apa? Harus kita memuliakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia, tidak boleh, mulu dijaga. Makanya kata Nabi, udkuru mahasina mautakum, kata Nabi, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal walaupun dia ahli maksiat. Nggak ada kebaikannya, nggak usah diomongin.
khususnya yang biasa memandikan jenazah. Pasti banyak cerita beliau-beliau ini yang tidak dilihat oleh orang lain, termasuk ahli warisnya. Barangkali ahli warisnya nggak berani, takut pingsan ini, ya biasanya sendiri. Tapi usahakan ya, kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, kecuali tidak ada, tapi tolong dijaga betul tentang kehormatan seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab.